Halo sahabat Diarana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini ya teman-teman semua, tanggal 16 Januari tahun 2026, saya Diarana hadir lagi dari ibu kota Nusantara. Dan bertepatan juga ya dengan Isra Mi'raj tahun ini. Jadi buat teman-teman semua, selamat memperingati Isra Mi'raj. Semoga hikmah perjalanan suci ini membawa keberkahan, ketenangan hati, dan semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan saat ini saya akan ngajak teman-teman semua ke kawasan Masjid Nusantara. Tapi sebelum lanjut, izinkan saya untuk membacakan pantun dulu ya seperti biasa. Pergi ke pasar membeli topi, belinya di Nusantara. Kalau ngantuk ya minum kopi. Mari simak kabar IKN bareng Dian Rana. Buat teman-teman semua nih ya, kalau ngerasa pantunnya mungkin kurang pas, bantu dong ya komen, kirim pantun-pantun biar Dian Rana bacain di setiap video. Karena saya bikin video sekarang ada pantunnya ya, biar Indonesia banget gitu ya. Dian Rana itu Indonesia banget, ada pantunnya gitu loh ya, bantu ya. Nah ini dia teman-teman semua, saya akan ngajak untuk melihat bagaimana kondisi terbaru Masjid Nusantara yang ya sebulan lagi ya, sekitar 1 bulan ya. Nyampe nggak sih? Masih ya. Sekitar 1 bulan lagi kita akan melihat bagaimana ramainya kawasan ini digunakan perdana untuk sholat tarawih dan juga nanti pada saat lebaran sholat id. Dan informasi yang saya dapatkan teman-teman, nanti di awal puasa itu akan ada ini ya, takjil dari otorita IKN perdana di kawasan ini. Jadi buat teman-teman yang berada di kawasan IKN, yuk merapat ke sini nanti di awal puasa, kayaknya seru deh. Buat teman-teman semua yang di luar IKN ya, doain semoga lancar ya untuk perdana digunakan ini Masjid Nusantara. Keren ya tuh. Oh ya, sambil kita lihat ya bagaimana kondisi Masjid Nusantara, kita akan bahas beberapa isu juga yang lagi hangat-hangatnya nih teman-teman, tentang kemarin itu tentang koreksi ya. Koreksi dari Bapak Presiden Prabowo untuk IKN itu ada aja koreksi gitu kan. Bahkan ada yang kayak membelokkan, oh jadi fungsinya mau diubah bukan jadi ibu kota negara ya gitu. Ada yang begitu. Jadi yuk kita bahas faktanya. Jadi gini teman-teman semua, Presiden Prabowo memberi koreksi langsung pada desain IKN. Presiden tidak hanya menerima laporan aja teman-teman, tapi juga memberi koreksi langsung pada desain dan fungsi kawasan IKN. Nah ini nih ya yang dipelintir-pelintir, fungsi kawasan. Ada yang anggap, oh jadi bukan jadi ibu kota negara ya gitu fungsinya ya gitu. Padahal kawasannya teman-teman ya, seperti embung-embungnya yang ditambahin gitu ya, kalau yang saya amati gitu. Nah juga ya, ini ada penekanan bukan sekedar estetika, tapi fungsi ekologis dan mitigasi risiko. Tuh ya, fungsi mitigasi risikonya yang dikoreksi sama Bapak Presiden. Terus juga, isu iklim Kalimantan Timur jadi perhatian utama dari Bapak Presiden. Kalimantan Timur memiliki karakter suhu relatif panas, wilayah hutan luas, jadi Presiden menilai desain kota harus menjawab kondisi iklim lokal, bukan sekedar konsep kota modern. Nah gitu teman-teman, jadi Bapak Presiden itu mengkoreksinya bukan cuma ini kota modern, tapi Bapak Presiden minta menjawab nih ya isu dari ini ya, dari suhu relatif panas, wilayah hutan luas gitu kan. Jadi Bapak Presiden itu mintanya seperti itu, dan akhirnya dikoreksi itu penambahan embung sebagai solusi multifungsi teman-teman. Nah gitu, jadi di kawasan IKN itu Bapak Presiden meminta ditambahkan embung gitu. Jadi embung diminta ditambah di kawasan IKN. Fungsi embung itu menurunkan suhu mikroklimat, cadangan air, mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Jadi ini menunjukkan kedekatan kota adaptif terhadap iklim teman-teman gitu. Jadi Bapak Presiden itu kan meminta juga antisipasi serius terhadap resiko karhutla di kawasan IKN. Jadi Presiden meminta desain kawasan secara khusus mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan teman-teman. Karhutla dipandang sebagai risiko nyata bukan asumsi tuh. Jadi itu ya teman-teman semua yang banyak beredar gitu tentang isu terkait koreksi-koreksi dari Bapak Presiden, dan itu fakta-fakta yang saya bacakan dari berita dari Antara ya teman-teman semua. Dan ini kita bergeser ke mana ini teman-teman? Ya, ke kawasan Basilika Nusantara ya. Nanti di sini juga informasi yang saya dapatkan akan disediakan UMKM juga ya, stand UMKM di kawasan ini. Di sini teman-teman ya, di kawasan antara Masjid Nusantara dan juga Basilika Nusantara. Nah, kemarin tuh saya ada berbincang dengan Bapak Deputi Sosial Budaya, Bapak Alimuddin. Nah, direncanakan akan ada UMKM yang akan
ditempatkan di kawasan ini ya, gedung yang antara masjid dan juga basilika. Keren kan? Nah, nanti juga kalau nggak salah kemarin tuh di kawasan ini ya, Plaza Bhinneka juga akan sama. Kalau kemarin kan UMKM ada di jalur ini ya, Plaza Timur ya teman-teman, yang dekat dengan Hunian, Gedung Kemenko 1 ya. Nah, nanti akan berjejer juga di Plaza Bhinneka yang ada dekat dengan Titik Nol Nusantara. Nah, kemungkinan ya, ini kemungkinan teman-teman semua, di Lebaran nanti Titik Nol Nusantara itu nampaknya akan dibuka untuk umum. Kalau kemarin kan pada saat tahun baru itu berkumpulnya banyak di gedung-gedung Kemenko ya, di kawasan itu, istana. Nah, nanti di Lebaran nampaknya Titik Nol Nusantara nampaknya juga kayaknya dibuka untuk umum, dan itu menjadi kawasan ini juga ya, tempat pusat berkumpul di kawasan itu. Makanya di bagian plazanya nanti itu akan ada ini teman-teman, akan ada UMKM gitu, dan nampaknya seru ya, karena di kawasan itu juga jangan takut nggak ada toilet. Sudah ada toilet di situ ya, di kawasan plaza itu udah ada toilet. Bangunannya unik juga, sama kayak di dekat ini ya, Kemenko 2. Oke teman-teman semua, saya akan coba memperlihatkan bagian atas dari Basilika Nusantara sesuai dengan teman-teman minta nih. Yang ada ini ya, tanda ini di depan kita, salib ya di atas ini. Nah, ini saya akan coba putarin dulu. Tapi mohon maaf kalau teman-teman merasa pusing ya. Ini kan saya pakai mata elang ke bawah gitu. Ya, tuh untuk seperti ini melihatnya bagaimana kalau kita lihat dari atas ke arah bagian atap dari Basilika Nusantara ini. Nanti juga akan saya coba bergeser juga ke area masjid ya. Sementara kita akan lihat bagian basilika nih seperti ini. Keren kan desainnya? Nah, nanti juga kan informasinya di sini akan ada 6 bangunan agama lainnya gitu. Nah, sekarang baru 2 yang dibangun, yang sudah terlihat bangunannya maksudnya. Nah, nanti itu akan ada lagi 4 lagi berarti gitu teman-teman. Nah, ini yang sekarang sudah terbangun adalah Masjid Nusantara dan juga Basilika Nusantara. Nah, ini saya coba ke area masjidnya untuk melihat di bagian kubahnya ya, nih kubahnya. Nah, cakep kan? Jadi tidak terlalu jauh, dan nantinya di sekelilingnya ini kan akan ada air gitu kan teman-teman ya. Sekelilingnya dikelilingi dengan ini embung atau kolam retensi yang seakan-akan Masjid Nusantara ini terapung gitu loh teman-teman ya, sesuai desainnya seperti itu. Dan memang kalau sekarang kan kalau kita lihat masih ada kayak semacam pohon-pohon kurma lagi sawit teman-teman, maaf ya, sawit. Nah ya mungkin kedepannya akan dibersihkan dan menjadi ini ya, di kawasannya menjadi embung gitu, kayak di embung MBH. Udah pernah ke MBH belum? Iya, di MBH. Nah, ini saya coba kembali ke arah menaranya ya teman-teman semua. Untuk menara di kawasan Masjid Nusantara. Nah, kalau malam udah pernah nonton ya yang malam ya. Ini lampunya itu hijau, biru, kuning ya, orange ya kan. Udah, kalau belum nonton deh yang malam. Sudah saya spill juga malamnya di kawasan ini. Wah, cakep kan. Nah, di kejauhan sana itu adalah Teluk Balikpapan teman-teman, yang ada jembatan Pulau Balang ya, jembatan Pulau Balang atau jembatan Nusantara. Enggak Dian, jangan ngasih nama-nama sembarang ya. Enggak, kadang-kadang keceplosan teman-teman. Ya, jembatan Pulau Balang di sebelah sana tuh. Dan ini saya akan coba putarin dulu sebelum saya akhiri video hari ini. Oh ya, tadi saya sudah tayangkan juga obrolan saya dengan Bung Alek ya, untuk perihal banyak pertanyaan teman-teman tentang Bapak Presiden yang melewati Istana Garuda. Kan kalau di video saya itu memang saya potong ya, memang nggak saya rekam gitu, karena kan lama ya, jadi saya duduk, saya nggak rekam. Nah, pada saat turun baru saya rekam lagi. Nah, di video saya itu seolah-olah Bapak Presiden hanya lewat, padahal di Istana Garudanya itu lumayan lama gitu teman-teman. Nah, kemarin kita sudah bahas kemarin tuh Bapak Presiden Prabowo itu tuh sudah ninjau di Istana Garuda gitu teman-teman sebelum turun. Nah, tadi kita sudah bahas tuh sama Bung Alek, saya tayangkan juga tuh ya yang tadi. Silahkan ditonton ya untuk perbincangan saya sama Bung Alek. Dan ini untuk akses masjidnya ya teman-teman semua, untuk akses masjid ke arah KIPP atau ke arah Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur. Dan demikian ya teman-teman semua untuk video pantauan kita di Masjid Nusantara, Basilika Nusantara. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah candaan atau kurang informasi buat teman-teman semua, silahkan tambahkan di kolom komentar. Dan jangan lupa juga buat teman-teman yang punya pantun yang menarik-menarik, komen ya, biar bisa saya bacain ya di video-video selanjutnya.
Saya Dian Rana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua.